Al-Munawwarah. Yang akan berbagi ilmu dengan kita adalah salah satu kakak kita yang sedang menuntut ilmu di Madinah, Bang Robi. Kita akan ngobrol santai sekaligus belajar tentang keutamaan kota Madinah yang penuh berkah dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya, kita sapa dulu Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi. Gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat aja kan di Madinah? Alhamdulillah, kami semua di sini sangat bermanfaat. Alhamdulillah kabarnya sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua, insyaallah. Gimana nih Bang dan teman-teman Abang, puasa di Madinah lebih berat atau lebih ringan dibandingkan di Indonesia? Alhamdulillah puasa kami di Madinah lebih ringan, cukup nyaman, tambah nikmat yang luar biasa, ada aura positif untuk ibadah terus di Madinah. Jadi puasa kami alhamdulillah lebih ringan. Insyaallah. Masya Allah, enak banget ya. Semoga kita semua bisa merasakan puasa di tanah haram, Mekah ataupun Madinah. Nah, terus kalau kegiatan ente sehari-hari gimana Bang? Sama teman-teman Abang sebelum Ramadan? Alhamdulillah, kami di sini semua dimana seperti ibadah, ya mulai dari awal tidur kami bertahajud dan kami berangkat ke Masjid Nabawi buat ikuti Rasulullah SAW untuk melakukan sholat subuh. Dan pas sholat subuh kami mengikuti kajian Profesor Syekh Dr. Abdul Razak Hamidullah Ta'ala. Lalu setelah kami mengikuti kajian beliau, kami belajar hafalan kami, karena kami di sini semua ditargetkan oleh Ustaz kami untuk belajar minimal sehari berjus. Lalu setelah kami belajar selesai semua, kami pulang ke asrama untuk persiapan kembali mulai halaqah di jam 7.30 pagi sampai jam 10. Kami melakukan sholat yang cukup ketat bersama syekh kami, yaitu Syekh Salih Hamidullah Ta'ala, Syekh halaqah di Masjid Nabawi. Lalu setelah kami halaqah, kami pulang ke asrama untuk siapkan sholat dulu. Lalu selanjutnya kami saat kantor kami sebelumnya bersiap dan berkaya untuk persiapan kami belajar dunia belajar ulama bersama ustaz atau mahasiswa yang sedang kuliah di Masjid Nabawi. Kami banyak kali belajar di sini dari seperti tafsir, qawaid, ada nahwu dan berbagai macam media lain. Kami belajar dari jam 9 siang sampai jam 3 atau 3 saat. Lalu setelah itu kami pulang ke asrama untuk persiapan kembali menuju Masjid Nabawi. Maghrib, itu sholat maghrib kami mengikuti kajian itu seperti berkaji dan kajian beliau sampai Isya. Setelah Isya kami mulai kembali hafalan kami untuk menyelesaikan terkait kami dengan syarah. Dan kami pulang sama istirahat. Mungkin itu singkat kegiatan kami di Madinah. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka Bapak Ibu serta teman-teman sekalian bisa dapat berpuasa atau menjalankan kakinya di Al-Haram di Mekah kemudian kali berumrah. Amin. Masya Allah, padat tiap banget ya Bang. Terus kita semua mau lihat teman-teman Abang. Coba tunjukin dong Bang. Oke. Ini teman-teman semua, sehat semua. Dan untuk setoran hafalan, gimana perjuangannya Bang? Ceritain dong kita-kita yang ada di sini. Untuk perjuangan seorang mungkin perjuangan di sini ada
kami sebenarnya awalnya kami adalah kami ingin mengisahkan langsung bersama Syekh yang ada di sini, tapi itu mungkin kalau beberapa lagi kami belum bisa masuk bisa, tapi akhirnya kami bisa masuk ke dalam kelompok bekerja. Tapi tidak semua, ada satu teman kami yaitu Zidan, alhamdulillah beliau bisa masuk ke dalam paksa dengan mudah, alhamdulillah. Jadi kami masih mempersiapkan atau masih mengajarkan kepada kami yang sekarang ke Syekh juga yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Doain kita lah Bang, kan mumpung ente di tanah haram ini, biar kita semua juga bisa ke sana dan mengambil sana dari para masyayikh yang ada di sini, yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam kajian utama kita. Kepada Bang Robi, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi, sendiri dalam Indonesia. Insyaallah akan berbagi ilmu langsung dari tanah haram dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas keutamaan atau kemuliaan tentang keutamaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar diberikan kepada seorang hamba adalah jika mereka diberikan kemudahan untuk menjalankan kakinya untuk bisa beribadah di Al-Haram atau Mekah atau Madinah, dan mengirimkannya kepada Nabi yang berkali, sebuah daerah yang namanya disandarkan kepada manusia yang mulia, yaitu Muhammad SAW, sehingga ini disebut terjuluki dengan kata Nabi Muhammad SAW. Baik, kata Rasulullah SAW atau kata mulia adalah kata mulia, tempat turunnya wahyu dan turunnya jibril alamin kepada Rasulullah SAW. Maka yang mulia iman terlihat bahwa antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian dari ibu kota pertama dari kaum muslimin, di sana dicurahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kota ini juga untuk bersikap berbuat kebenaran, untuk membebaskan manusia dari kebaikan menuju dari kebenaran. Jadi ini juga cahaya hidayah, memancar segala bumi keterangan yang masuk hidayah. Itu kota yang menjadi diploma hijrah Rasulullah SAW, dan di sana pula beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Quran. Dan dari kota itu beliau Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan. Beliau SAW untuk umat pertama yang terbuka. Kota Madinah berberkah ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi berbagai keutamaan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai tempat terbaik seluruh yang menunjukkan keutamaan Mekah ke Madinah, yaitu sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW diusir dari Mekah dan hijrah menuju Madinah, beliau SAW bersabda kepada Mekah, "Wallahi, inna ila khair min amrillah wa ahabbu amrillah ila Allah, laula anni ukhrijtu minki wa kharajtu." Artinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dulunya kamu bertemu Allah yang terbaik, kepada yang kamu dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya aku lebih saya aku tidak bertuah dari ibu Mekah. Ini sudah demi dan dimana. Dalam hadis yang disebutkan kepada Rasulullah SAW, yaitu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan doanya, ya Allah, semua yang kau melakukan ikhlas dan beri mencintai, yaitu Mekah, maka kemudian aku mencapai yang kau cintai. Yang perlu diketahui kita semua baik sekarang mengatakan bahwa hari ini hadis sunnah dan akan kacau semua. Hadis ini memberikan kesan bahwa yang paling mencintai bersama dengan apa yang bisa semua cintai. Karena seringkali bahwa kecintaan Rasulullah SAW
ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan saling bertentangan seperti kita kira akan baca dalam keutamaan kemudian pemilihan yang pertama adalah yang pertama Allah kata dari kata yang haram di antara keutamaan kata Madinah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebagai kata haram dan tanah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai kota haram di kalangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna Ibrahim haram Makkah wa inna haram Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kota Makkah sebagai kota haram dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram. Ini seterusnya. Maksud dari penyanderaan haram kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis ini adalah keharaman di tempat haram melalui keduanya. Bukan mereka berdua yang mengharamkan, dan sesungguhnya hak yang diharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjadikan Makkah dan Madinah menjadi kota haram. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengkhususkan dua kota ini dengan sifat haram. Dan ada yang kuat yang menunjukkan adanya kota haram selain kota Makkah dan Madinah. Namun berita yang disebar ke tengah-tengah masyarakat dan pernah kita dengar yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan kota haram yang tidak, maka itu berita yang salah atau tidak benar. Karena tidak ada kota haram yang ketiga. Namun dikatakan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah merupakan masjid ketiga yang dimuliakan dan diamalkan menjadi dunia. Hal ini diberikan oleh hadis Muhammad bin Bashar dan seperti kesohihannya yang mensyaratkan utama tiga masjid dan utama salat dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashaqqu al-hal illa salat al-masajid, al-masjid al-haram, al-masjid al-aqsa." Mereka tidak boleh melakukan safar atau menuju tempat yang dianggap berkah kecuali safar menuju tiga masjid. Yang pertama, Masjid Haram, yang kedua Masjid itu atau Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Disebutkan Bukhari Muslim. Kemudian, yang dimaksud dengan daerah haram di kota Makkah dan Madinah adalah wilayah yang mencakup semua area yang berada dalam batasan kota Makkah dan Madinah. Namun perkataan yang mengatakan bahwa wilayah haram ini yang disebut Madinah saja, maka ada sebuah kekeliruan. Namun bukan hanya wilayah Masjid Nabawi yang haram, tapi Makkah dan Madinah termasuk daerah haram. Yaitu daerah yang berada antara air dan tanah, antara dua gunung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Madinah haram, dan baina air ila sawah." Kota Madinah merupakan kota haram, yaitu wilayah antara wilayah air dan wilayah sawah. Ini Bukhari Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Inna haramtu ma baina al-Madinah Madinah, la yuqta'u ilmuha wa la yuqta'u sayyiduha." Yang artinya, sungguh aku mengharamkan wilayah antara kedua tempat kota Madinah dan boleh kota Madinah dan tidak boleh dibunuh membunuhnya. Ini saya Muslim. Kalau fakta sebenarnya masyarakat dunia bahwa kota Madinah saat ini telah menghalang kawasan hingga sebagian dari kota keluar dari daerah haram. Oleh karena itu tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa semua orang yang di kota Madinah sekarang adalah masuk daerah yang diharamkan. Yang benar itu salah. Kemudian juga yang benar antara semua wilayah kota Madinah yang berada dalam batasan-batasan wilayah haram, maka dia termasuk wilayah haram. Walaupun wilayah kota Madinah sudah keluar dari batasan wilayah haram, meski wilayah ini masih disebut kota Madinah, namun wilayah tersebut tidak termasuk dalam wilayah haram. Yang Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya Madinah itu wilayah atau daerah yang terletak antara dua tanah batuan hitam, atau dalam wilayah ini yaitu terletak antara al-haram, atau bukan dalam wilayah ini yaitu wilayah yang terletak antara dua gunung, atau juga dalam wilayah ini disebutkan wilayah yang berada antara air dan tanah. Penyebutan batasan haram dengan teks yang berbeda ini berdasarkan Quran dan tidak terkacau, karena batasan yang disebutkan Rasulullah SAW ada batasan yang kecil dan ada batasan yang besar. Batasan yang kecil masuk dalam batasan ini. Semua daerah yang berada dalam batasan yang tersebut masuk dalam wilayah haram. Apabila ada daerah yang masih diragukan apakah wilayah itu masuk dalam wilayah haram atau tidak, maka ini bisa dikategorikan sebagai terus terlihat perkara yang belum jelas. Dan untuk perkara yang belum jelas itu, Nabi Muhammad SAW
ini yang Allah Subhanahu wa Taala. Yang ada merasa kemudian mereka bersyukur, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama yang baru. Dan karena siapa yang dia dalam perkara kerasukan, maka dia telah terjatuh pada perkara yang ini kemuliaan yang pertama yaitu adalah kota Madinah dan pakaian. Kita masuk dalam kemuliaan kedua adalah kota Madinah adalah di sebelumnya kota Madinah memiliki hadis yang menyebutkan bahwa kota Madinah adalah mempunyai nama hampir 100 nama. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan kota Madinah. Nama Madinah ada Taifah, ada Darul Iman, ada Nasrah, ada Hijrah, banyak sekali nama Madinah. Tapi yang sekarang kita bahas adalah tentang nama Taifah. Itu di antara pertama Madinah ini adalah menyebutkan masing-masing menamai dengan nama Taifah. Juga ada Taaba yang baik dan mulia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Muslim bahwa Allah Subhanahu wa Taala dengan pertama ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah samma al-mu'minin qala." Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa Taala menyebut kota Madinah dengan nama Taaba. Kalimat ini itu adalah Taaba, Taibah dan Taaba merupakan kata turunan dari kata Taib. Kedua kata tersebut menunjukkan makna yang baik. Jadi dua kata itu adalah kata yang baik dan disematkan sebagai nama dari sebuah tempat yang baik juga. Ini adalah pertanyaan kemuliaan kota Madinah yang kedua. Yang ketiga adalah keimanan akan kembali ke Madinah. Di antara keutamaan yang lain yang kemuliaan adalah iman akan kembali ke Madinah. Mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna iman yazid ila al-Madinah kama tazid al-hayya ila al-jubbiha." Sungguh iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana Allah kembali ke lubang atau sarang. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah iman akan kembali menuju Madinah dan menetap di Madinah. Kita kaum muslimin akan berbondong-bondong menuju ke Madinah yang benar mereka mengetahui semua keimanan mereka dan kecintaan mereka kepada Tuhan yang telah berkata serta telah dijadikan wilayah haram oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu keutamaan kembali ketiga. Mereka adalah kota Madinah akan makan semua perkembangan. Di antara perkembangan Madinah lainnya adalah Rasulullah SAW menyifati sebagai sebuah kota yang akan melihat yang lainnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulu qura, yakunu laha Yasrib wa hiya Madinah." Aku diperintahkan berhijrah ke daerah yang akan melihat daerah lainnya. Daerah ini mereka sebut Yasrib, yaitu Madinah. Ini sesuai Sahih Muslim. Sehingga Rasulullah SAW menyebut sebuah kampung yang akan bergerak daerah lainnya ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Dan dengan Madinah akan menjadi mana atas daerah lainnya juga ditafsirkan dengan Madinah akan menjadi tempat dilakukan dalam pasar perang perang. Ini mendapatkan dirijian dari Allah Subhanahu wa Taala. Belum masalah ini di atas telah terjadi. Pertama dia telah menaklukkan kota lainnya di mana pada daerah yang membawa kebaikan yang akan menjadi berkorban dari kota ini untuk menjelaskan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Lalu banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini sebuah kebaikan yang dapat oleh penduduk bumi ini adalah bersumber dari kota yang penuh berkah ini, yaitu kota Rasulullah SAW. Jadi keberadaan kota Madinah yang akan melihat kota-kota yang lainnya terbukti dengan kebenaran yang diraih. Kota Madinah adalah kota yang lain yang terjadi pada nama Islam bersama generasi pertama dari para sahabat Rasulullah SAW dan para Rasyidin radhiyallahu anhum. Juga terbukti dengan orang-orang Qarim utusan perang yang dapatkan di antara kota Madinah. Nabi SAW pernah mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi yaitu bagian kekayaan dari Kaisar dan Kisra di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sudah menyatakan
bersabda, "Sesterapnya kehidupan di kota Madinah." Keutamaan yang berbeda dengan Muhammad SAW menganjurkan agar penduduk Madinah bersabar atas kesusahan dan mengenal kehidupan di kota Madinah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah lebih baik bagi mereka dan bagi mereka. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan berkenaan dengan orang-orang yang ingin pindah dari kota Madinah ke tempat yang lain dalam rangka mencari kemakmuran dan kemakmuran. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun, wa hiya ahabbu maqadan 'anha, illa abla Allah fiha man huwa khairun minhu, wa la yakunu ahad على الغاية وجهلها إلا كنت له شهيدا أو شفيقا يوم القيامة." Yang artinya kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik di dalamnya. Dan tidak seseorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah. Niscaya aku akan menjadi saksi dan penerus baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan kota Madinah dan keutamaan Islam atas kesulitan sempitnya perekonomian dan kehidupan. Jika ini menimpa seorang, ini tidak mengurangi penyakit yang lain yang mereka mencari kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu mereka bersabar segala hal yang menimpannya di kota Madinah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan alasan itu terhadap hal yang sangat diperlukan. Itu kalau yang kelima. Yang pertama, balasan amal akan dikerjakan. Di antara orang ini dia pun menjelaskan betapa agung kota Madinah dan betapa bahayanya mempertahankan di kota Madinah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini ketika menjelaskan haram kota Madinah. Beliau Muhammad SAW bersabda, "Al-Madinah haram Rabbana alaihi wasallam, man ahdatha fiha hadatsan aw qawa muhdatsan fa'alaihi la'natullah wa malaikatihi wa nas ajma'in." Dia kepada bumi yang qiyamah kharfan wa la'adlan. Yang adalah mulai haram kota Madinah itu boleh kata mengenai ini dan sahaja. Barang siapa yang membuat perkara atau bisa disebut kebidahan, ilmu tentang perbedaan, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari. Dan kita bisa melihat malaikat dan seluruh manusia, malaikat dan seluruh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari dunia asal dan amal. Ini sudah Bukhari dan Muslim. Para ulama tidak mendapat tentang makna asal dan adil dan hal di atas. Juga ulama mengatakan bahwa asal artinya adalah amal qalbi, dengan adil berarti amal sunnah. Ini keutamaan kota Madinah. Kita tidak boleh melakukan kebidahan di dalam kota Madinah. Kita harus mengikuti cara ibadah sesuai dengan tujuan atau sunnah yang dilakukan. Itu yang keutamaan yang kedua. Yang keutamaan kota Madinah yang ketujuh adalah kota Madinah didoakan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan kota Madinah agar diberi limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara beliau adalah, "Allahumma barik lana fi thamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi mudina." Ya Allah, berikanlah kepada kami berkah pada kebutuhan kami, kota Madinah kami, limpahkanlah berkah untuk kami pada setiap waktu dan waktu. Hadis dari Muslim. Lalu kemudian yang terakhir, yang ke-8, kota Madinah tidak akan dimasuki penyakit ta'un. Yang pertama, kota Madinah adalah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit ta'un. Tidak pula juga akan dimasuki oleh Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala anqab Madinah malaikatan la yadkhuluha at-ta'un wa la Dajjal." Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah akan
Dajjal. Hadis yang Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang menunjukkan bahwa kota Madinah sangat banyak. Apa yang disebutkan dua beberapa hadis saja yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau satu dari mereka. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian materi yang dapat Anda sampaikan mengenai 80 amal Madinah Munawwarah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Anda, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Anda dan dari syaitan. Dan yang terakhir, Anda mendoakan kepada teman-teman semua yang ada teman-teman bisa dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom kali ini agar bisa mendatangi pembuatan suci kaum muslimin, yaitu Makkah dan Madinah, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita semua nanti agar bisa wukuf di Arafah untuk menyempurnakan kata-kata kita dengan ibadah haji. Mungkin yang saya sampaikan, demikian akan kembalikan ke kami yang bagi kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, demikianlah kajian kita pada hari ini. Masya Allah, kita telah banyak mendapatkan ilmu dan inspirasi dari Bang Robi yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan langsung dari kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Bang Robi dapat menjadi bekal untuk kita semua yang semakin mencintai agama ini dan termotivasi untuk menuntut ilmu. Baik, berikut adalah beberapa poin penting dari kajian yang tadi disampaikan oleh Bang Robi. Kota Madinah yang dikenal sebagai kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ringkasan 8 keutamaan kota Madinah. Yang pertama, kota haram. Madinah dijadikan sebagai kota haram suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Mekah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Madinah adalah kota yang dilindungi dan diharamkan untuk melakukan perbuatan maksiat ataupun kejahatan di dalamnya. Yang kedua, nama Thayyibah dan Thobah. Madinah disebut dengan nama Thayyibah dan Thobah yang berarti kota yang baik dan mulia. Nama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kemuliaan dan keberkahan kota ini. Dan yang ketiga, iman kembali ke Madinah. Iman kembali ke Madinah seperti ular yang kembali ke sarangnya. Ini menunjukkan bahwa Madinah akan selalu menjadi pusat keimanan dan tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Selanjutnya, yang keempat, Madinah melahap perkampungan lain. Madinah digambarkan sebagai kota yang akan melahap daerah-daerah lain, baik dalam arti kemenangan dalam jihad maupun sebagai pusat penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dan selanjutnya, yang nomor 5, anjuran bersabar atas kesulitan di Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan penduduk Madinah untuk bersabar atas kesulitan hidup di kota ini, karena kesabaran tersebut akan mendatangkan pahala dan syafaat dari Nabi di hari kiamat kelak nanti. Baik, yang selanjutnya, balasan amal yang dilipat gandakan. Amal baik yang dilakukan di Madinah akan dilipat gandakan pahalanya. Sementara perbuatan bid'ah dan kemaksiatan di kota ini akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan manusia. Dan selanjutnya, yang nomor 7, doa Nabi untuk keberkahan kota Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk Madinah, baik dalam hal rezeki, buah-buahan, maupun kehidupan sehari-hari penduduknya. Selanjutnya, yang terakhir, terlindung dari Ta'un dan Dajjal. Madinah tidak akan dimasuki oleh penyakit Ta'un, wabah, maupun Dajjal, karena kota ini dijaga oleh para malaikat. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kesimpulannya, Madinah adalah kota yang penuh keberkahan, kemuliaan,
dan perlindungan dari Allah. Kota ini menjadi pusat keimanan, tempat hijrahnya Rasulullah SAW, dan simbol kemenangan umat Islam. Keutamaan-keutamaan ini menjadikan Madinah sebagai kota yang istimewa dalam Islam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Robi yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari Tanah Haram. Juga terima kasih kepada seluruh peserta kajian yang telah hadir dan mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu, serta semuanya suatu hari nanti bisa berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Untuk mengakhiri acara kita hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis sebagai bentuk permohonan ampunan atas segala kekhilafan selama majlis berlangsung. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi dua buat satu sama buat dalam sama luar dalam. Gimana? Dibagi dua buat dalam sama. Tapi kalau ini dibagi dalam kirim.